Henny, kamu tolong ke ruangan saya. Ya, Kak. Begini Henny, kenapa kamu memberikan data informasi yang salah? Kalau kita begini terus, perusahaan kita akan mengalami kerugian. Kamu harus cepatnya membuat surat pengunduran diri. Kecewa berat pada saat itu, bertanya sama Tuhan, waduh ini kok impian saya harusnya saya bisa mendapat lebih baik, promosi sebagai wanita karir, kok malah pengalaman-pengalaman dan kegagalan-kegagalan ini yang saya alamin. Halo, Jeng. Apa benar Ibu sudah tidak kerja di kantor kita? Iya, Jeng. Aku udah ngirim surat pengunduran diriku. Iya, aku benci banget tuh sama bos Sinting itu. Mudah-mudahan Ibu dapat tempat kerja yang lebih baik. Ya wes, nanti lanjut lagi ya. Mah, apa Mama nggak capek dan bosan cerita itu terus ke semua orang? Kok Papa yang sewot toh? Orang teman-teman Mama aja baik-baik aja. Nah, saya ingin orang lain semua tuh di sekitar saya tuh merasakan bahwa saya tuh paling menderita loh. Kebencian yang saya punya tuh terhadap orang-orang yang menyakiti saya tuh makin lama makin besar gitu. Lagi berjalan-jalan nih asik-asik, tiba-tiba saya merasa keringet dingin. Tangan saya berubah jadi dingin, begitu juga telapak kaki. Dinding-dinding mall itu makin lama makin menyempit, sepertinya mau menghimpit saya gitu. Saya seperti nggak bisa keluar. Perjalanan mau menuju pintu keluar itu saya juga kesusahan, panik. Melihat orang banyak, saya panik. Bu, Henny kenapa Bu? Ini tadi istrimu pingsan di pasar. Terus diantar sama polisi. Katanya kondisinya tuh drop. Lalu saya berusaha untuk istirahat, tapi jantung saya tuh tetap berdebar kencang ya, tetap berdebar kencang. Pada malam harinya, anehnya itu saya nggak bisa tidur. Saya ketakutan luar biasa, sepertinya rumah itu akan menghimpit saya. Setiap malam tuh saya mengalami serangan. Dan saya seperti mayat hidup. Pada saat dia gelisah itu saya membuka Alkitab dan membacakannya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Lalu suami saya berdoa dan di situ ada ketenangan yang luar biasa yang saya rasakan dan belum pernah saya rasakan sebelumnya. Jadi ketika malam-malam berikutnya serangan itu datang lagi, saya mulai baca Alkitab pada saat itu dan itu terbukti menenangkan diri saya yang ketakutan. Berangsur-angsur keadaan saya mulai membaik. Saya bisa mengatasi penyakit itu, rasa ketakutan yang berlebihan itu. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu juga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak mau mengampuni kesalahannya. Satu persatu orang yang melukai saya sebut namanya. Setelah itu saya seperti ada batu yang diangkat. Yang tadinya menindih saya begitu berat. Itu seperti diangkat, rasanya seperti ada suatu kelegaan, ada suatu kelepasan, plong rasanya. Dan semua yang menghimpit saya, yang membuat saya saat itu seperti orang terbelenggu tuh kayak dilepaskan. Saya bersyukur pada Tuhan karena Tuhan Yesus begitu baik. Sekarang istri saya sudah sehat, sudah sembuh. Sekarang dia tidak memaksakan dirinya, harus seperti ini, harus seperti itu. Dia sekarang sudah menjadi dirinya sendiri. Yang dulunya mungkin impian saya menjadi wanita karir yang berhasil. Sekarang impian saya yang terutama adalah menyenangkan Tuhan melalui apa yang saya punya. Dulu mungkin saya berpikir I am everything. Sekarang God is everything, I am nothing. Saya adalah milik Tuhan, saya hambanya. Saya ingin memuliakan Tuhan.